Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran hari ini ya. Karena pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor, khususnya pada pertemuan 1. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah itu silakan anak-anak sekalian klik link e-modul suhu dan kalor pertemuan 1 pada description box di bawah ini ya, untuk membaca indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selain itu, anak-anak sekalian juga bisa menggunakan modul suhu dan kalor pada pertemuan 1 ini untuk menunjang pembelajaran kita. Nah, langsung saja kita masuk pada kegiatan yang pertama. Nah, ini kita mulai dengan kegiatan pengamatan. Bisa dilihat pada gambar di samping itu gambar apa? Ya, benar. Ada es batu dan microwave. Nah, di sini kira-kira apa perbedaan mencolok antara es batu dan microwave? Ada yang tahu? Benar, yang satunya panas dan yang satunya lagi rasanya dingin jika disentuh secara langsung. Nah, kira-kira panasnya microwave dan dinginnya es batu itu berhubungan dengan apa? Ya, betul sekali, berhubungan dengan suhu. Nah, itu untuk kegiatan pengamatan pertama. Kita lanjut lagi pada pengamatan yang kedua. Nah, gambar 2 dan gambar 3 ya. Di sini ada 2 gambar lagi. Kira-kira gambar yang tepat di sebelah ibu itu gambar apa? Ya, kabel listrik ya. Yang sudah tidak asing lagi karena banyak sekali kabel jalan di sekitar kita gitu ya. Kemudian untuk gambar 3, gambar yang di sampingnya lagi, bagaimana? Ya, benar sekali, gambar 3 itu menunjukkan rel kereta api ya. Nah, coba anak-anak amati, apa ciri khas yang ada pada kedua gambar di samping? Ada yang tahu? Ya, sudah jelas ya. Kabel listrik itu dipasang dalam kondisi kendor gitu ya, pasang kendor, dan kereta api itu dibuat renggang. Kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah, ada yang tahu? Coba kita lihat jawaban temannya apakah benar. Wah, ternyata jawabannya adalah betul sekali, pemuaian. Nah, fenomena tersebut berkaitan dengan pemuaian. Ada sekalian, coba diingat lagi tentang dua kegiatan kita. Kegiatan pengamatan kita tadi nanti akan berhubungan dengan uraian materi berikutnya. Nah, berdasarkan kegiatan pengamatan tadi, maka materi pertemuan 1 itu berhubungan dengan materi tentang suhu dan pemuaian. Dengan pertanyaan masalah atau rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan suhu dan pemuaian? Kemudian, bagaimana prosedur kerja termometer? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara suhu dan pemuaian? Akan kita bahas. Nah, di sini Ibu ada video tentang percobaan sederhana pemuaian gas. Nah, poinnya di sini bukan seberapa sulit atau mudahnya percobaan tersebut ya, tapi bagaimana sebuah percobaan tersebut dapat merefleksikan atau menunjukkan apa itu pemuaian gas. Yang pengaplikasiannya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk atau pada benda yang beragam pula. Nah, coba perhatikan video percobaan sederhana pemuaian gas berikut ya. Nah, tampak ya di sini ada 2 wadah, yakni wadah air panas dan air dingin, kemudian ada balon dan ada apa? Ya, ada botol.
kita lihat. Nah, perhatikan ya. Nah, berdasarkan kegiatan eksperimen tersebut, isilah LKPD halaman 12 dalam modul suhu dan kalor pertemuan 1 dari link yang ada pada description box di bawah ini ya. Jadi Ibu mau anak-anak menyimpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, kita lanjut pada pembahasan pertama. Uraian materi yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai suhu. Nah, di kegiatan pengamatan awal tadi kita itu sudah menyinggung bahwa suhu berkaitan dengan apa? Ya, dengan panas dan dingin ya. Karena memang pengertian suhu itu adalah, kita akan lihat di sini pengertian suhu, ada yang tahu? Ya, pengertian suhu masih berkaitan dengan panas atau dinginnya suatu benda, karena yang dapat diukur menggunakan termometer dalam satuan derajat tertentu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya termometer itu merupakan alat pengukur suhu, dan ternyata sebagai alat ukur suhu, termometer itu memiliki perbandingan skala. Nah, dalam satuan derajat tertentu gitu ya, dimana skala dalam termometer itu ada 4 ya, bisa dalam Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin gitu. Dimana masing-masing skala termometer ini memiliki nilai titik beku dan titik didihnya sendiri gitu ya. Bisa diperhatikan di sini berapa titik didih Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, begitu juga dengan titik bekunya. Nah, ini adalah perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini anak-anak, perbandingan skala pada termometer ini dapat dihitung melalui persamaan berikut ya, yakni X dikurang X0 per XT dikurang X0 sama dengan Y dikurang Y0 per YT dikurang Y0. Nah, dengan keterangan persamaan sebagai berikut ya, apa itu X, apa itu Y, apa itu X0. Nah, ini apa itu Y0 dan apa itu XT dan YT. Ini bisa Ananda sekalian perhatikan ya penjelasannya. Masih berkaitan dengan titik beku dan titik didihnya. Nah, kita masuk pada uraian materi selanjutnya, yakni tentang pemuaian. Nah, dua fenomena pada kegiatan kedua, kegiatan pengamatan kedua itu kan berhubungan karena adanya pemuaian. Nah, selain rel kereta api yang dipasang renggang dan kabel listrik yang dibuat kendor, gambar panci yang sedang dipanaskan ini mungkin pada proses perebusan air misalnya gitu ya, itu juga mengalami pemuaian loh. Ya, pemuaian itu adalah peristiwa bergeraknya atom penyusun suatu benda yang diakibatkan oleh pemanasan atau kenaikan suhu. Nah, kita bahas mengenai macam-macam pemuaian satu persatu. Yang pertama yakni pemuaian pada zat padat. Nah, pemuaian dapat terjadi pada zat padat yakni ada 3 nih, ada muai panjang, muai volume, dan muai luas. Kita bahas dulu mengenai muai panjang. Nah, Anda sekalian coba perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, ilustrasi pada gambar ini tentang apa? Ilustrasi ini sebenarnya alasan mengapa rel kereta api itu dibuat renggang, bukan rapat gitu. Tampak bahwa jika rel kereta api akan mengalami pemuaian akibat kenaikan suhu yang biasanya terjadi di siang hari, seperti yang kita tahu, rel kereta api itu akan mengalami pemuaian.
Kenapa dia mengalami pemuaian panjang? Karena tampak bahwasanya yang didominasi oleh kereta api itu apa? Iya, panjangnya. Mulai karena itu, kereta api ini mengalami muai panjang di siang hari karena kenaikan suhu ya, akibat panas matahari. Dimana jika dibuat secara rapat, maka rel kereta api tersebut justru akan mengalami pembengkokan. Nah, gambarnya bisa kita lihat ya di sini. Pemuaian tersebut ternyata dapat mengakibatkan apa? Ya, mengakibatkan pertambahan panjang. Sehingga kalau dia dibuat rapat justru akan membengkok ya, akibat pertambahan panjang dari panjang mula-mula dan panjang akhirnya, dimana secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, ini gambarnya atau ilustrasinya, dan persamaannya dapat dituliskan berikut ini. Delta L sama dengan alfa ya, ini alfa dikali L0 dikali dengan delta T, itu untuk pertambahan panjangnya. Sedangkan untuk mencari panjang akhirnya itu adalah L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali dengan delta T, dengan keterangan berikut ini ya. Apa itu L0? Yaitu panjang benda mula-mula, LT panjang benda setelah pemuaian, delta L itu pertambahan panjang benda, delta T itu kenaikan suhu, sedangkan alfa itu koefisien muai panjangnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yakni pada muai luasnya. Muai luas yang terjadi saat zat padat mengalami pemuaian. Nah, muai luas dapat terjadi pada zat padat atau benda yang didominasi oleh luas bidang saat terjadi pemuaian yang diakibatkan oleh kenaikan suhu. Nah, karena suatu bidang tersebut didominasi oleh luasnya, maka dia terjadi pemuaian gitu ya, pemuaian luas saat ada kenaikan suhu. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah kaca jendela. Nah, pada siang hari saat suhu meningkat karena panas matahari, kaca jendela itu dapat mengalami pemuaian luas. Sehingga sebenarnya itu pada bagian dalam bingkai jendela itu akan ada sedikit jarak atau ruang gitu ya, untuk kaca jendela memuai di bagian tepinya. Untuk apa? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ya, hal ini dilakukan untuk atau agar apa? Jendela kaca tidak pecah. Secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut ya. Ini untuk pertambahan luasnya dan luas akhir dengan keterangan sebagai berikut. Perbedaannya itu jika panjang dalam meter berarti kalau luas dalam meter kuadrat ya. Nah, langsung saja kita masuk pemuaian pada zat yang terakhir adalah muai volume. Nah, jika terdapat kubus yang volume awalnya sebagai berikut, nih V0 ya. Kemudian setelah mengalami pemanasan, volume awal kubus yang sebelumnya sebagai berikut atau V0 akan bertambah menjadi VT. Nah, kira-kira ilustrasi untuk muai luasnya itu seperti ini ya. Nah, contohnya ada yang tahu? Ya, ini adalah contohnya panci. Nah, panci yang mengalami pemuaian volume saat perebusan air gitu ya. Karena adanya kenaikan suhu. Kita tahu bahwasanya panci itu didominasi oleh ruang di dalamnya. Nah, pada dasarnya volume panci tersebut itu akan menjadi lebih besar saat dia terkena panas. Nah, secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut. Anda bisa perhatikan. Itu dia untuk pemuaian pada zat padat. Selanjutnya adalah pemuaian pada zat cair. Nah, pemuaian yang dapat terjadi pada zat cair apa aja? Nah, ternyata berbeda ya dengan pemuaian yang dapat terjadi pada zat padat. Nah, dia hanya terjadi muai volume atau ruang saja. Dimana saat suhu naik menjadi delta T, maka volumenya akan berubah menjadi delta V sama dengan V0 dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Nah, termometer yang digunakan sebagai alat suhu
Alat ukur suhu itu merupakan salah satu contoh pengaplikasian prinsip pemuaian zat cair. Ananda. Nah, bisa dilihat di sini ya ilustrasinya, di mana air raksa yang naik pada termometer itu menunjukkan adanya pemuaian pada zat cair. Nah, air raksa tersebut kan akan naik jika dia terkena suhu, ya, adanya kenaikan suhu gitu. Gitu dia untuk zat cair. Yang terakhir adalah pemuaian gas. Sama halnya dengan zat cair, ternyata pemuaian yang terjadi pada gas itu adalah pemuaian volume atau ruang. Namun yang membedakannya adalah selain mengalami muai volume, pemuaian gas itu juga mengalami yang namanya muai tekanan saat dia dipanaskan. Di mana hal ini dapat dijelaskan dalam hukum Boyle dan Gay-Lussac yang menyatakan bahwa ya, perbandingan antara hasil kali tekanan P dan volume V gas dengan suhu mutlaknya T adalah konstan. Secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut ya. P dikali V per T sama dengan tetap, atau P1 dikali dengan V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Dimana P itu adalah tekanan gas ya, bisa dalam Pascal, volume V itu adalah volume gas, dan T adalah suhu mutlaknya. Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali contoh pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari nih. Beberapa di antaranya adalah, nah ini balon udara dan ban mobil yang bocor misalnya. Ada ban mobil yang bocor saat di jalan. Nah, itu bisa diakibatkan karena adanya pemuaian gitu. Nah, itu dia mengenai pemuaian gas. Nah, Nanda sekalian, sekarang kita akan memasuki pada sesi contoh soal ya. Nah, di sini Ibu ada soal dari UGM tentang suhu dan pemuaian. Kita perhatikan dulu soalnya. Nah, di sini jika suatu termometer menunjukkan angka min 20 derajat Celcius ketika es mencair dan menunjukkan angka 140 derajat Celcius ketika air mendidih. Nah, berarti ini pada suatu termometer. Mungkin bisa kita simbolkan sebagai termometer X misalnya. Kemudian coba kita perhatikan termometer X, kemudian kita punya termometer lainnya nih. Ada termometer dengan skala Fahrenheit. Nah, berarti di sini perbandingan skala termometernya itu antara X yang tadi kita misalkan dan termometer Fahrenheit. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Nah, antara termometer X dan F. Nah, kita masukinlah titik didih dan titik bekunya. Untuk termometer X tadi, itu yang udah ada pada soal ya. Nah, sedangkan untuk termometer Fahrenheit, itu skala atau titik didih dan titik bekunya udah ada ditetapkan ya. Berapa? Nah, itu kita masukkan juga. Coba anak-anak dikerjakan juga ya di rumah. Mau tahu berapa hasilnya? Nah, jika itu yang diketahuinya, kira-kira apa yang ditanya? Angka yang ditunjukkan termometer tersebut atau termometer X ketika termometer berskala Fahrenheit-nya menunjukkan angka 0. Nah, ternyata itu yang ditanya guys. Nah, ternyata itu yang ditanya Nanda sekalian ya. Berarti yang ditanya itu adalah ada pada termometer di termometer X-nya begitu. Nah, kalau udah dibuat yang diketahui, sekarang kita buat yang ditanyanya begitu ya. Apa yang ditanya? Barulah kita buat penyelesaian soalnya dengan menggunakan ya persamaan perbandingan skala termometer. Di sini ada termometer X dan F misalnya ya. Kita masukin titik didih dan titik bukunya. Ada yang udah dapat di sini berapa jawabannya? Ya, berapa? Nah, kita coba lihat ya jawaban teman kalian. Ternyata benar. Nah, X-nya adalah 48,44 derajat. Nah, sekarang kita lanjut
pada contoh soal yang kedua, itu adalah paket soal UN. Bagaimana bentuk contoh soalnya? Dibaca terlebih dahulu ya. Nah, kalau dibaca ini masih tentang apa? Ada yang tahu? Ya, masih tentang perbandingan skala ternyata ya. Perbandingan skala pada termometer gini. Dimana di sini ada termometer A dan termometer Celcius. Nah, dimasukinlah titik didih dan titik bekunya begitu ya. Kemudian pada termometer Celcius yang sudah diketahui, yang sudah ada tetapannya juga dimasukin dulu. Nanti baru kita lihat apa itu yang ditanya. Nah, di sini jika Ibu lihat sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, itu suhunya 0 derajat Celcius. Nah, bila benda itu diukur dengan termometer A, maka suhunya adalah, nah itu ya, berapa suhunya jika diukur dengan termometer A. Termometer Celcius 40. Nah, jika diukur dengan termometer A, berapa? Bisa kita tuntaskan, nanti kita cari berapa nilai A-nya itu dengan persamaan berikut ya. Berapa hasilnya? Ya, 120 derajat. Benar sekali ya. Nah, itu dia contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga kita masuk nih. Ibu ada ambil soal dari paket soal SNMPTN. Nah, coba Anda sekalian dibaca. Sekarang ini bukan tentang perbandingan skala termometer lagi ya. Nah, ini yang diketahuinya benar sekali. Kemudian kita lanjut. Apa yang ditanya? Ya, benar. T atau suhu akhirnya ya. Nah, kita selesaikan dengan persamaan berikut. Berapa hasil akhirnya? Coba kita cek jawaban teman kalian ya, benar apa tidak. Hasil akhirnya adalah betul sekali, 130 derajat Celcius suhu akhirnya. Itu dia untuk contoh soalnya ya. Ada 3 contoh soal. Nah, sekarang Ibu punya latihan soal. Nah, tadi kan sudah kita bahas bersama-sama contoh soal. Nah, latihan soal ini Ibu mau Anda sekalian kerjakan di rumah ya, dan bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Hanya 2 soal saja terkait dengan pemaparan materi atau uraian materi yang telah Ibu jelaskan, yang telah kita bahas bersama-sama juga gitu ya. Nah, masuk pada bagian terakhir nih, bagian kesimpulan. Di sini berdasarkan uraian materi sebelumnya tentang suhu dan kala pertemuan pertama ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, khususnya tentang suhu dan pemuaian ya. Ya, dengan tentang pengertian suhu. Nah, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian tentang termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang terdiri dari 4 skala pengukuran. Apa tadi? Ya, betul sekali. Ada Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur serta Kelvin. Kemudian pengertian pemuaian. Nah, pemuaian adalah peristiwa bergeraknya dan menyebarnya atom akibat kenaikan suhu. Dan yang terakhir itu adalah pemuaian itu dapat terjadi pada zat cair dan gas. Nah, adik sekalian, itu dia penutup dari materi pertemuan 1 tentang suhu dan kalor. Nah, adik sekalian, itu dia materi suhu dan kalor pertemuan kita hari ini ya. Nah, berhubungan dengan apa tadi? Suhu, tentang suhu dan pemuaian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan Anda sekalian bisa memahami apa yang kita bahas tadi gitu ya. Buat diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.